Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Kita masih sebenarnya di hadis ke 15 ya. Sedikit lagi dari hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia liyasmut atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka mestinya dia memuliakan tamunya. Taib. Memuliakan tamu ini adalah bagian dari adab Islam. Bahkan Nabi gandengkan konsekuensi dari memuliakan tamu itu bagian dari konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang yang pertama kali memuliakan tamu adalah Ibrahim. Ketika datang malaikat Ibrahim menyembelih anak sapi. Wajah fil hadis, ya, datang juga dalam hadis yang lain. Ya, jaizatuhu yaumun wa lailatun wa diyafatu salasatu ayyam fama ba'da dzalik fa huwa sadaqah. Jadi jamuan untuk tamu itu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu sedekah. Ya. Wa tamamu dhiyafah salasatu ayyamin bilayaliha. 3 hari 3 malam. Nah, para ulama menerangkan ya yang wajib untuk al-wajib yaumun wa lailatun. Yang wajib untuk ditunaikan hak tamu hanya sehari semalam. Sedangkan yang 3 hari 3 malam itu mustahab. Ya, itu anjurannya aja. Nah, para ulama menerangkan tamu macam apa sih? Ya, yang mendapatkan servis istimewa dari sang tuan rumah sampai mendapat jamuan sehari semalam. Atau kalau mau sempurna 3 hari 3 malam. Yaitu tamu yang dia datang dari jauh. Yang dia tidak mungkin bermalam kecuali di rumah kita, cari makan kecuali di rumah kita. Bukan sebelah rumah bapak, namu ke sebelah. Assalamualaikum. Ngapain? Bertamu. Kau bertamu gimana? Ada hak Islam. Dijamu. Nah, kalau yang tamu-tamu yang dekat, iya dijamu, tapi bukan servis seperti servis tamu yang datang dari jauh. Ya, bukan yang datang dari jauh seperti itu. Jadi dibedain. Kalau tamu yang dekat-dekat, ya air mineral, kacang-kacangan. Tawarin makan boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi berbeda dengan tamu yang datang dari jauh. Ya, yang dia jauh dari jauh, ya. Yang dia kesulitan, yang dia sapar. Nah, itulah yang kita jamu. Nah, bagaimana kalau tamunya orang kafir? Enggak apa-apa. Disajikan juga. Ya, apalagi kalau memang dengan kita menjamu dia ada ketertarikan potensi besar dari diri dia, ketertarikan terhadap Islam. Nah, itu lebih-lebih lagi. Tapi barakallahu fikum. Ya, kita masuk sekarang ke hadis ke-16. Al-hadis ya as-sadisa asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi
dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi, "Ausini." Kata orang tersebut, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Qala la taghdab, kata Nabi, jangan kamu marah. Faraddada miraran, orang itu mengulang berkali-kali, berikanlah wasiat pada kami. Qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi, iya kamu jangan marah. Ya, maka ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Nah, sebelum kita bahas hadis ini, jangan kita langsung pahami bahwa kita ini nggak boleh marah secara mutlak. Karena al-ghadab minal makhluk. Marah dari kalangan makhlukin, minhum mahmud wa minhum madmumun. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kapan marah yang terpuji? Maka nafi janibid din wal haq. Yang terpuji ialah yang kalau marahnya itu karena membela agama, karena kebenaran. Ini marah yang terpuji, bahkan marah yang keharusan, bahkan marah yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Ini marah yang terpuji. Ketika dia mendengar Rasulullah SAW diolok-olok, agama Islam diejek, syariat-syariat Allah diinjak-injak di samping dia tidak boleh diam. Maka dia mesti marah, menampakkan kemarahan, memperlihatkan dia tidak ridho, tidak suka, itu kemestian. Apalagi kalau dia marah, inilah puncak keimanan. Kata Nabi SAW, "Awsaqu urul iman." Tali iman yang paling kuat, salah satunya kata Nabi, al-bughdu fillah. Marahnya itu karena Allah. Apa yang marah karena Allah? Tadi, marah syariat Allah diinjak-injak, Allah dan Rasul diejek, agama Islam diolok-olok, dia mesti marah. Kebenaran, ya, dibolak-balik oleh orang-orang. Kebenaran dipermainkan. Agama Islam dipermainkan. Dia mesti marah, nggak boleh dia diam. Ya. Nah, marah yang tercela yang bukan bagian dari agama. Ada orang ketika diri dia, keluarga dia dicela, dia marah. Saya nggak terima ini. Harga diri saya diinjak-injak. Berapa harga diri kita, Pak? Sampai kita marah sedemikian murkanya, itu berapa? Giliran agama, syariat, diolok-olok, diejek, dilecehkan di hadapan dia, bukan di belakang dia. Diam aja dia. Berarti harga diri dia menurut dia lebih tinggi daripada harga diri agama. Betul nggak? Itulah wazimnya. Dan ini orang tercela. Marah yang buruk, marah yang jelek, marah yang tidak menghasilkan pahala, bahkan dosa. Ketika dia marah karena di harga diri dia, keluarga dia, atau sesuatu dari hal tentang diri dia dilecehkan. Dia nggak terima. Tapi ketika agama Allah, Rasulullah, Islam, syariat, kebenaran dipermainkan, diolok-olok, diejek, dia diam. Ada orang kayak gitu? Banyak. Banyak. Maka seakan-akan harga diri dia, kehormatan dia, itu jauh melampaui kehormatan, ketinggian, harga diri dari syariat, dari Allah, dari Rasul, dari Islam. Dan ini tercela. Ya. Maka ketika kebenaran, syariat, agama Allah itu dipermainkan, dilecehkan, diolok-olok, kita wajib marah. Apakah
pelecehan, olok-olok terhadap syariat, terhadap Allah, terhadap Islam itu di belakang kita. Kita tidak mendengarnya, baru mendengarnya di kemudian hari. Apalagi di hadapan kita. Ini yang harus dipahami. Nabi sabdakan, "Auzaku ural iman, al-hubbu fillah, wal bughdu fillah, wal mu'alatu fillah, wal mu'adatu fillah." Tali iman yang paling kuat. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Loyalitas, menampakkan kecintaan, loyalitas, pembelaan, keberpihakan karena Allah. Dan menampakkan permusuhan, kebencian, permusuhan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kenapa dia cinta sama si fulan? Karena dia muslim. Allah mewajibkan kita mencintai dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Kenapa Anda mencintai si fulan? Anda enggak kenal dia? Oh, saya kenal dia. Dia muslim. Selesai. Dia muslim, maka saudara dia. Maka itu adalah saudara saya cintai dia karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat. Kenapa Anda benci dia? Bukankah dia kerabat Anda? Bahkan salah satu kerabat terdekat Anda. Karena dia memusuhi syariat. Karena dia mencela syariat. Karena dia mencela Islam. Karena dia bla bla bla. Oh, itu marah yang terpuji, Pak. Luar biasa. Ya, al-bughdu billah, al-hubbu billah. Cinta karena Allah, marah karena Allah. Bencinya itu karena Allah kepada orang lain. Wal muwalatu fillah, menampakkan walayah, pembelaan, keberpihakan, loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin. Walau kita nggak kenal, kemarin saudara-saudara kita di Suriah berhasil menumbangkan rezim kafir tirani Bashar Assad. Bashar Assad itu bukan muslim, Pak. Ya. Dia punya agama sendiri. Walaupun diklaim sebagai Islam. Sama seperti Rafidah yang ada di Iran. Syiah Rafidah itu bukan Islam. Ya. Syiah Rafidah itu bukan Islam. Berbeda. Gimana mau Islam? Sahabat semua mereka kafirin. Abu Bakar, Utsman, Umar, semua kecuali Ahlul Bait. Semua kafir. Ya, kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Semua kafir semua. Nanti kalau ketemu hadis tentang sholat, hadis tentang wudhu, hadis tentang ini, hadis tentang itu. Dari siapa hadisnya? Dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Umar, anaknya Umar, Abdullah bin Umar, dari Abu Bakar, dari sahabat. Oh, nggak diterima. Kenapa? Kafir. Ya runtuh agama ini. Ya, runtuh agama ini, Pak. Dia terus mau beragama dari mana? Syariat kita ini dibawa oleh para sahabat. Sahabat yang mengabarkan kita. Baca itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Bahkan di sini nih, Arba'in ini itu hadis ini yang kita baca dari siapa? An Abi Hurairah. Kalau orang Syiah lihat, oh Abu Hurairah, kafir. Nggak diterima hadisnya, pendusta. Loh. Waduh. Ya. Nah, kalau yang di Iran, Rafidahnya, Syiah, Isna Asyara. Itu bukan Islam. Yang di Suriah, Bashar Assad dan bapaknya dulu, Hafez al-Assad, Nusairiyah, itu lebih keji lagi. Itu lebih keji lagi Syiahnya. Makanya mereka membantai kaum muslimin lebih memiliki keutamaan daripada perang Yahudi terhadap Yahudi Nasrani atau yang lainnya. Lihat Suriah, nggak ada mereka perang terhadap Yahudi sekalipun. Tetapi memerangi warganya sendiri. Jutaan dibantai, jutaan terusir. Sejak zaman bapaknya Hafez al-Assad. Sampai zaman sekarang. Ya, sampai zaman sekarang. Nah, kaum muslimin alhamdulillah bangkit. Bangkit. Terlebih lagi Suriah
teman-temannya lagi pada sibuk. Sehingga gak ada yang bantuin. Rusia temannya sibuk perang sama NATO di Ukraina. Iran lagi sibuk di Lebanon. Nah, kesempatan para pejuang mujahidin melawan, runtuhlah rezim tirani kufur Bashar Assad. Kita gembira Pak, kita gak kenal sama siapa itu yang menumbangkan Assad. Kita gak kenal. Kita bergembira Pak. Loh gimana kita gak bergembira? Orang Romawi di zaman Nabi yang agamanya Nasrani, totalitas Nasrani, yang kalau lagi perang lawan Persia, yang agamanya Majusi, penyembah api, kalah Romawi awal-awal. Terkepung Konstantinopel, Turki sekarang, Istanbul sekarang. Ternyata dibalikan keadaan, menang. Ya, menang ternyata Romawi. Dan kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW waktu itu bergembira. Senang, lebih pro, lebih berpihak kepada Romawi yang ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Padahal Rasul tahu, sahabat tahu, nih abis ini kalau dia menang dia bakal nyerang kita. Iya tahu. Habis itu kan Romawi menyerang kaum muslimin dalam berbagai peperangan. Perang Mu'tah dan yang lainnya. Rasulullah SAW tahu Romawi habis ini menyerang kaum muslimin. Tapi ketika lawannya Majusi, penyembah api kerajaan Persia, maka kaum muslimin lebih berpihak kepada Romawi. Allah Ta'ala berfirman ketika Romawi menang, yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu kemenangan Romawi, kaum mukminun, nabi dan sahabat bergembira. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, li'annahum ahlul kitab aqrabu ilal islam minal majus, karena mereka adalah ahlul kitab, orang yang Nasrani. Mereka lebih dekat kepada Islam daripada Majusi. Memang betul mereka semua kafir, penyembah salib, penyembah api, sama-sama kafir. Tetapi Nasrani kekafirannya lebih mending, sama kafir juga. Nasrani kenal Isa, kenal Nabi, kenal Rasul, kenal Allah, kenal Jibril. Yang Majusi nggak kenal sama sekali. Ya. Nah ini Nasrani yang kafir, menang mereka, sahabat gembira. Walau sahabat tahu dia bakal nyerang kita, dan betul. Terus kaum muslimin di Suriah menang, kita nggak bergembira. Bergembira Pak. Gembira itu senang doang. Ini senang keimanan. Bashar Assad membantai jutaan kaum muslimin di Suriah. Kita nggak kenal Bashar Assad, kenal nggak, saudara nggak. Dia juga nggak pernah memudorotkan diri kita, nggak pernah ngambil duit kita, nggak pernah berhubungan dengan kita, dengan muamalah dengan kita, nggak kenal kita sama Bashar Assad. Tapi kita mesti benci dia, Pak. Nggak kenal kok benci? Karena Allah. Nah ini yang cinta, benci karena Allah. Jadi jangan dibalik tadi ya. Kita marah kalau harga diri kita dilecehkan orang lain. Keluarga kita dicela orang lain. Marah kita. Saya nggak terima ini. Harga diri saya, harkat martabat keluarga saya dijatuhkan. Saya nggak terima. Sereng. Keluarin pedang. Islam dilecehkan, syariat diolok-olok. Di depan dia, jangankan di belakang dia, di depan dia diam aja. Ada kaum muslimin diintimidasi, dizolimi oleh pihak-pihak yang nyata zalim, kafir di hadapan dia atau dia mendengarnya, dia diam aja. Ini orang macam apa? Orang ini menjadikan diri dia, harga diri dia, martabat dia melebihi kedudukannya daripada ketinggian Islam, syariat, Allah, Rasul. Allah, Rasul dicela, dia diam aja.
Tapi ketika diri dia dicela, dia marah, dia murka, membara dia. Nah, berarti ini ada volume kemarahan yang lebih besar ketika diri dia dicela. Volume kemarahan itu bahkan nihil, hilang, gak ada ketika dicela Allah Rasul Islam di hadapan dia. Jadi ini yang tadi disebut, marah terkadang terpuji, terkadang tercela. Jadi hadis ini, la taghdab, jangan kau marah. Sampai orang tadi mengulang lagi, wasiatkan kepada kue Nabi. Kata Nabi, jangan kau marah, la taghdab. Ausini miraran, orang ini mengulang lagi, berulang-ulang. Nabi katakan, la taghdab, jangan kau marah. Berarti ini paham Pak ya. Jangan marah pada aspek apa? Aspek pada hal-hal yang itu menyangkut diri kita. Diri kita dicela, diri kita dihina, diri kita dibully, dipermainkan orang lain. Berapa harga diri kita Pak sampai kita rela mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Terbalik Pak sekarang. Syariat dia lecehkan. Kaum muslimin dibantai, kita tahu kita nggak marah. Berarti ada yang salah. Ada yang keliru dalam manajemen. Mengatur kemarahan pada diri kita. Yang mengatur itu nggak lain kecuali keimanan. Kalau nggak ada keimanan, nggak kenal ini. Beneran ya. Orang nggak beriman, nggak kenal ini Pak. Dia nggak ngaji, nggak kenal ini. Dia taunya harga diri dia yang tinggi, martabat dia yang tinggi, yang harus dijaga, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dijatuhkan sedikit pun. Kalau ada agama, syariat, kaum muslimin didolimi, diintimidasi, dia diam aja. Ini orang nggak ngaji, nggak belajar, dia nggak punya pedoman tuntunan yang mengatur manajemen marah dia. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Nah. Dan memang marah itu tabiat. Ada orang, saya nggak bisa marah. Mesti tanamkan kemarahan padahal agama. Saya nggak bisa marah. Ada orang yang kayak begitu. Secara watak dan karakter tabiat. Udah setelan pabrik dari sono. Ya, mohon maaf kakak. Orang kayak gitu ramah. Masya Allah. Susah dia marah. Dia mau diapain? Ya nggak apa-apa. Ya gitu. Ya. Nggak ini dia. Ini mati ya. Ya ganti mic ya. Ini ada orang yang memang setelan pabriknya nggak marah Pak. Ya, dia mungkin dari suku-suku tertentu yang orangnya itu tenang. Ya, mau diapain diam aja. Bagus kayak gini, ini masya Allah. Ini punya modal yang kuat ini untuk mengamalkan hadis ini. Tapi ketika agama dilecehkan, syariat dilecehkan, kaum muslimin terzolimi, dia tahu dia mesti marah. Dia mesti tanamkan kemarahan. Kalau tadi karakter yang baik karena kondisi dia, mungkin DNA dari keluarganya, DNA dari suku dia, DNA dari lingkungannya, alhamdulillah. Tapi kalau marah karena agama tadi, itu yang menuntun adalah keimanan. Sebaliknya ada orang yang punya DNA, gampang ngegas. Marah dia. Gampang dipicu. Dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas. Mungkin DNA dari keluarganya, sukunya. Kan ada suku tertentu ya. Lagi ngomong santai aja kelihatan kayak marah-marah. Padahal gak marah-marah. Ya.
Gak marah-marah dia, tapi wah, heboh lah. Oh, nadanya aja udah marah. Padahal udah marah. Nah, dia harus diatur oleh syariat. Dan jangan dia berdalih, ya maklumlah, saya udah dari sononya begini, gak bisa. Jadi jangan berdalih dengan karakter yang sudah dibentuk oleh lingkungan, oleh suku, oleh orang tua, oleh faktor keturunan untuk melegalkan, menganggap benar. Tidak tahu dia suka marah-marah dalam urusan yang bukan agama. Jangan dibenarkan. Gak boleh Pak. Orang mengatakan, udahlah maklumlah saya ini orang ini, saya suku ini, saya suku itu. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Para sahabat itu Pak, mereka itu orang Arab. Lingkungannya panas, cuacanya panas. Panasnya itu gak kira-kira di gurun. Darahnya panas, iklimnya panas, cuacanya panas, orangnya panasan semua. Hisian wa ma'nawiyan. Namun ketika syariat datang, ya, syariat datang, para sahabat berubah menjadi orang-orang yang tenang, berkarakter baik, mampu mengelola manajemen kolbu dalam marah. Jadi Nabi SAW katakan, innamal ilmu bitahallum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Dan sikap bijak, sikap mampu merespon hal-hal yang buruk menjadi positif, itu digapai dengan sikap berupaya untuk bijak tersebut. Jadi jangan melindungi diri kita dari sifat-sifat buruk kita dengan berdalih, sudah dari sononya saya begini, setelan pabriknya begini. Ya. Jangan seperti itu Pak. Saya suku ini, maka memang begini bawahnya. Oh, nggak bisa. Itu bukan uzur. Saya dari sononya begini, terus bebas begitu, marah-marah, mencak-mencak. Bebas begitu, berkata kasar kepada orang lain karena saya dari sukunya begini. Nggak ada. Nggak bisa Pak. Innamal hilmu bitahallum, kata Nabi. Jadi mesti dipaksakan. Ya, la taghdab, kata Nabi. Jangan kamu marah. Taib. Sahabat yang nanya tadi menganggap remeh. Oleh karena itu dia mengulang lagi pertanyaan. Kata Nabi, la taghdab. Nabi tidak menambah jawaban apa-apa. Nah, barakallahu fiikum. Dan Allah mensifati kaum mukminin di surah Syura ayat 37, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka marah, mereka memaafkan. Ya, bahkan Nabi katakan laisa syadidu bidur'ah, asy-syadid alladhi yamliku nafsa 'indal ghadab, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu bergulat mengalahkan orang lain. Namun orang yang kuat ialah yang mampu mengontrol diri dia ketika dia marah. Itu orang yang kuat, yang mampu mengontrol diri dia ketika dia marah. Ini Masya Allah. Dan orang-orang Arab yang tinggal di iklim panas, cuaca panas, orangnya panasan semua, mampu mengontrol diri mereka ketika mereka marah. Ya. Dan akhirnya mereka menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia semua. Orangnya panasan, darahnya panas, cuaca panas, setelan pabriknya dari dulu udah panas. Bisa berubah menjadi orang yang dingin, orang yang tenang, orang yang bijak, orang yang lembut. Apa yang mengontrol mereka? Keimanan. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke hadis as-sabi asyara.
Hadis ke-17. Jadi paham tadi ya, hadis ya, jangan marah ya. Bukannya kita nggak boleh marah sama sekali. Bahkan marah itu penting untuk menunjukkan wujudnya iman, adanya iman. Ya, adanya keimanan. Jadi jangan dinafikan marah sama sekali. Maka orang-orang yang punya karakter lembut tidak bisa marah ketika syariat diacak-acak. Kaum muslimin dizalimi, dia mesti memunculkan marahnya. Marah yang mungkin bukan berasal dari setelan pabrik diri dia, yang tidak terbentuk oleh DNA keluarganya, lingkungannya, sukunya, tapi marah yang dibentuk oleh keimanan. Ya. Barakallahu fiik. Al-hadis as-sabi asyara, hadis ke-17. An-Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya. An Rasulillah, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Kataba yakni aujaba. Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan. Al-ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Dalam segala hal apapun. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya. Maka apabila kalian membunuh orang lain, apakah dalam peperangan atau ketika mengeksekusi orang yang wajib dieksekusi mati, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah dalam mengeksekusinya. Tidak dimutilasi, tidak disiksa, tidak dengan hal apapun, tapi dengan bagus. Dengan dipenggal kepala, hilang nyawa, selesai rasa sakit, tidak ada. Enggak, matinya disiksa dulu, kukunya dijepit, ditarik, dipukulin sampai remuk, baru dibunuh. Enggak. Apalagi dimutilasi, kata Nabi, la tumassilu, jangan kalian melakukan mutilasi. Enggak boleh. Jadi kalaupun mau menghukum mati orang lain, pemerintah menghukum mati orang lain, dipenggal, hilang kepalanya, hilang nyawanya. Kerongkongannya itu dengan 3 saluran, saluran udara, saluran pernapasan, saluran darah, ya, saluran makanan, putus semua, maka hilang nyawa. Selesai, nggak rasa sakit apa-apa. Tapi kalau menghukum mati, misal dengan regu tembak, semua sudah membuktikan. Ditembak pukul 00, 12.00. Dah. Apakah matinya pukul 12.00 juga? Enggak. Lama. Berarti fase lama itu dia merasakan sakit yang luar biasa. Hah? Berapa jam? Berapa menit? Taib. Ya, maka dalam Islam dipancung. Bagi orang-orang yang harus dipancung. Yang menegakkannya pemerintah, bukan individu. Ya, pemerintah kaum muslimin. Taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dabahtum fa ahsinud dzibah. Apabila kalian menyembelih hewan, maka perbaguslah dalam menyembelih. Ya, kata Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratah. Maka salah seorang di antara kalian mesti menajamkan mata pisaunya supaya langsung mati itu hewan. Wal yurih dhabihatah, dan dia tenangkan hewannya. Sampai kepada hewan sekalipun kita mesti menerapkan hal ini. Kalau pisaunya tumpul, hewannya tersiksa. Sehingga ada sapi diri lagi.
berontak padahal udah disembelih. Ya. Barakallahu fikum. Al-ihsan fima bainan nas, bainal abdi wan nas fayakunu bi mukafaatihi bi muhsinahum wa tawajjuhi an musiihim wa tasadduqihi an muhtajihim falyahsin ilaihim bil qaul wal fi'l, dan seterusnya. Ya. Nah, demikian pula berbuat ihsan kepada bahaim, hewan sekalipun. Harus kita berbuat baik. Sampai-sampai Nabi gambarkan berbuat baik ini pada hal-hal yang kita menerapkan hukuman untuk orang tersebut. Apakah dibunuh? Harus berbuat baik. Ya. Bahkan terhadap musuh. Kata Allah, fadarbar riqab, maka penggalah leher musuh. Dipenggal. Karena ketika dipenggal matinya cepat selesai. Ya. Barakallahu fikum. Tidak disiksa sebelum dibunuh. Wala yuqtalu bi alatin kallatin aw alatin tu'adzibuh. Ya, seorang itu tidak boleh dibunuh dengan disiksa terlebih dulu dengan berbagai alat yang menyiksa dia. Bal yusri'ul qatilu bi qatlih. Bahkan seorang eksekutor kalau mau menghukum mati, segera mengeksekusi mati dia biar dia cepat meninggal. Ya, tanpa perlu menyiksa dan yang lain-lain. Orang kafir enggak. Orang yang enggak kenal agama enggak. Ketika dia mendapatkan tawanan atau yang memang sudah akan dihukum mati, dia akan siksa. Cabut kuku dan seterusnya. Kalau mau dihukum mati, hukum mati selesai udah. Wa idza qataltum fa ahsinul tibah, fa ahsinul qitlah. Perbaguslah bagaimana cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum, tapi kalau kalian menyembelih hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih, fa ahsinul tibah, maka perbaguslah dalam menyembelihnya dengan tidak menyiksanya, dengan tidak menyembelihnya dengan cara yang tidak islami, dengan pisau yang tumpul, atau pisaunya itu diasah di depan dia. Atau disembelih di depan teman-temannya. Ya. Dia nyembelih sapi, kambing, sapi, hewan yang lain ngelihat. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, sapi yang lain tuh udah kesembelih duluan, Pak. Tempatnya sempit, kasih hijab. Ya, dikasih penghalang. Ini adab terhadap hewan dari Islam. Ya. Jangan diasah di depan dia. Depan dia disembelih, teman-temannya melongo semua. Ini udah bunuh duluan, Pak. Kita udah ngebunuh dia duluan. Jangan dibilang, wah hewan ini Nabi yang ngajarin. Ya. Tapi tukang jagalnya begitu. Tukang jagal nggak belajar kok. Ya. Nggak ngaji tukang jagalnya. Kalau tukang jagal yang ngaji nggak begitu. Yang belajar, pertama dia belajar dulu sembelihan yang benar. Saya pernah melihat tukang jagal yang kayak gitu-gitu, pakai celana pendek, ambil ngerokok. Ini gimana ini? Celana pendek, nggak ngerokok. Ini zohirnya dia sholat kan nih orang nih? Sembelihan dari orang yang nggak sholat nggak sah, Pak. Iya. Ya. Makanya cari tukang sembelih jagal yang Islami.
Kalau dia, nih misalkan nih dia nggak sholat nih, kita nggak tahu ya, tapi dia tidak menampakkan sebagai perilaku orang yang tidak sholat. Dia pakai biasa, pakai kaos, pakai celana panjang, biasa. Ya, kalaupun dia merokok ya setelah dia nyembeli. Dan nih, dia pulang, dia Islam. Ya, kita taunya dia Islam dia selesai. Ternyata di rumah dia nggak sholat, itu lain soal. Kita menghukumi berdasarkan zahir yang nampak. Tapi kalau udah dari awal ke celana pendek, ya. Apalagi kalau dibilang, bang datang siangan, iya saya baru bangun. Hah? Baru bangun? Gak sholat subuh dong? Nah, kalau kayak gitu yang datang bapak, iya. Saya baru bangun. Oh iya, udah sholat subuh terus ketiduran. Kurang datang pakai celana pendek, merokok pas beli. Hah? Gimana? Apa sangkaan kuat kita? Ini orang pas kesiangan gitu sholat subuh kan ya? Ya enggak. Bukan husnudon yang tepat begitu di situ. Ya, pilih jagal yang baik. Ya. Yang cara nyembelihnya benar. Kemudian, hah? Oh, kalau bagian ngulitin doang gak apa-apa. Yang nyembelih bapak-bapak itu. Dia bagian karena ngulitin itu memang mesti punya keterampilan khusus, skill khusus. Kalau sembarangan malah rusak ya. Nempel banyak di kulit, ternyata nempel daging. Nah, jadi rugi ya. Nah itu nggak apa-apa kalau dia ngulitin. Ya, tapi tadi ya Pak ya, kalau mau nyembelih jangan di depan hewan. Kita jangan bilang, ya mah hewan doang kok. Nah, biang aja. Ya. Wal yurih dzabihata. Ya, kemudian dia tenangkan hewannya. Ayat bahuha ala sifatin murihatin. La yajurruha jarran. Wa la yadribuha qabla al-dzabah. Ya. Yaitu dia sembelih dengan sifat yang baik, yang tenang. Jangan dipukul sebelum disembelih. Ya. Jangan dikelpak dulu. Mati lo. Jangan demikian. Nah. Ya. Taibar kalau pikir. Masih ada waktu, Pak? Masih. Kita masuk ke hadis as-sadis as-samin asyara. Hadis ke-18. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar yang nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Ya, dan Abu Abdurrahman yang beliau adalah Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, ya ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wattabi al-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan tersebut menghapus keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa fi ba'di nusakh hadis hasan sahih. Kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan, dalam sebagian naskah yang lain hasan sahih. Nah, kalau disebut hasan sahih ini Imam Tirmidzi berarti meriwayatkannya dengan dua jalur. Satu jalur riwayatnya sahih, satu jalur riwayatnya hasan. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama mengenai hal ini. Tapi hadis ini cuma ada 3 kalimat aja. Cuma ada 3 kalimat. Namun kalimat inilah manhaj seorang muslim yang dia berjalan di atas manhaj tersebut dalam kehidupan dia, dalam interaksi dia dengan Allah, maupun interaksi dia terhadap diri dia sendiri dan interaksi diri dia
kepada orang lain. Yang pertama, ya, interaksi dia kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka wajib bagi seorang muslim ayattaqiyallaha bi ta'atih wa tarki ma'siyatih, untuk bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka takwa adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Taib. Dan takwa kepada Allah kalimat yang menghimpun, yang menggabungkan seluruh aspek kebaikan. Dan itu adalah wasiat Allah kepada para hamba. Walaqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 131. Sungguh Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan juga Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Yaitu agar kalian melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia wajib untuk tidak melihat orang lain, tengok kiri, tengok kanan, depan belakang, atas bawah, atau di samping dia ada orang apa enggak, untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bukan demikian. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita menjadi muslim di saat kita sendiri, atau apalagi lagi ada orang lain. Ya. Nabi katakan, haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada. Ya. Karena dia tahu Allah mengetahui apapun yang dia lakukan, yang dia dengar, yang dia pikirkan dalam benak dia. Apa yang dia ucapkan, Allah dia tahu. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah enggak samar sedikit pun apa-apa yang ada di langit dan di bumi, enggak ada yang samar bagi Allah, semua terlihat. Ya. Maka dia mengetahui, Allah melihat dia, mendengar dia, mengetahui, mengilmui tentang diri dia keseluruhannya. Inilah ihsan. Orang yang mencapai derajat tertinggi dalam Islam, sebagaimana hadis Jibril yang dulu. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Al-ihsan, Anda beribadah pada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, melihat sifat Allah. Dia tahu Allah mendengar, melihat, ya, dia maka berhati-hati dalam bertindak, bertutur, karena dia tahu Allah mendengar, melihat, mengetahui. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Anda belum sampai ke derajat dapat melihat sifat Allah tersebut, maka Anda yakini bahwa dia, Allah, melihat Anda. Maka ini juga akan membantu dia. Inilah yang disebut muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Inilah level tertinggi dalam keislaman seseorang. Ini wali super tinggi. Muhsin, orang ihsan. Mukmin, orang yang beriman. Muslim, orang yang berislam. Orang yang berislam belum tentu beriman. Orang yang beriman belum tentu ihsan. Tapi kalau ihsan, dia pasti iman, pasti Islam. Orangnya muhsin. Kalau Islam saja, dia cukup mengamalkan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Munafik juga di zaman Nabi ngamalin 5 ini, Pak. Munafik sholat. Dianggap Islam, dia nggak dibunuh. Walau Nabi tahu mereka munafik. Karena kita menghukumi orang berdasarkan yang nampak secara lahir. Memangnya Nabi nggak tahu munafik yang mana? Tahu lah, orang ayat munafik turun di zaman Nabi hidup kan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiq,
Apabila munafik datang, kata Allah, di surah yang namanya surah Al-Munafikun, orang-orang munafik. Apabila munafik datang kepada engkau, wahai Nabi, mereka bersaksi dengan persaksian syahadat. Ya, dan Allah sebutkan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa munafik dusta dalam persaksiannya. Maka mereka nggak dapat pahala, cuman aman aja. Mereka mengamalkan rukun Islam. Kita menghukumi orang berdasarkan zahir. Dia syahadat, dia sholat, zakat, puasa, haji, muslim. Tapi belum tentu beriman sampai dia mengamalkan rukun iman. Iman pada Allah di hati. Maka rukun Islam, amalan lahiriah. Rukun iman, amalan kolbu. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baru ini orang beriman. Apakah sudah ihsan, muhsin? Belum tentu. Sampai dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Taala dalam setiap tindak tanduk dimanapun dia berada. Ini muamalah dia dengan Allah. Oh, ini wali tinggi, Pak. Jadi bukan wali tinggi, Pak ya. Wali bisa terbang, bisa tahu. Oh, itu bukan wali yang bisa mendemonstrasikan karomah. Dia bisa tahu lihat ini katanya. Ya, kalau yang bisa mendemonstrasikan karomah, bisa terbang di udara, bisa berjalan di lautan, apalagi bisa menerka-nerka perkara yang goib, Ya. itu fix dukun, togut, kafir, murtad. Walaupun dia kiai. Hah? Walaupun dia ngaku kiai. Walau ngaku kiai, maka dia dukun, penyihir, togut, kafir, murtad, teman iblis. Komplit udah semua tuh. Muslim bukan murtad, ya, kafir, raja kafir. Ya, walau dia pegang tasbih, pakai kiai, pakai bajunya. Kewalian itu bukan itu, Pak. Allah Ta'ala berfirman tentang wali. Perhatikan, Pak. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ala harfu tanbih kalau dalam ilmu nahwu. Ketahuilah, hati-hati kalian nih, perhatikan begitu. Inna awliya Allah, pakai inna lagi, harfu nasbin wa taukid untuk menegaskan. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka ketika mereka kehilangan dunia, santai aja. Alladzina amanu, yang mereka beriman, sudah pasti berislam. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa dimanapun mereka berada, mengamalkan perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang dan Allah cegah dimanapun mereka berada. Apakah bersama orang lain, bersama jamaahnya, apalagi ketika dia bersendirian. Itu wali. Walau dia pakai baju biasa, kayak koko, sarungan, kalau duduk di pengajian di belakang, ya sholat, dia ke masjid. Wali di mata Allah. Yang tadi pakai baju udang-udang, pakai baju sorban, disebut kiai, pegang tasbih kemana-mana, diulu-ulukan masyarakat, mendapat posisi yang tinggi di masyarakat, tapi bisa mendemonstrasikan yang katanya karomah. Ya, bisa berjalan di udara, berjalan menembus api, berjalan di air. Sholat di Mekah. Sholat di Mekah. Gimana, Pak? Sholat di Mekah durasinya bedanya 4 jam. Enggak sholat Jumat, Yai. Udah di Mekah. Ini sekarang jam 1, jam 12.00 di Indonesia. Ya di Mekah masih jam 8 pagi. Belum ada Jumatan. Di Mekah, di Masjidil Haram nggak ada. Baru ada orang yang tawaf. Jumatan masih apa di situ jam 8. Udah di Mekah. Nih saya lagi di Mekah. Jiwa raga saya di sini Bekasi Jatimulya.
Tapi jiwa saya di Mekah, Jumatan dengan khotib dan imam Syekh Sudais. Wali setan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab. Saya waktu itu berapa kali mengkaji kitab ini selesai di pondok kita. Punya kitab namanya, perhatikan Pak, Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Al-Furqan, pembeda, titik pembeda antara wali Allah yang Maha Rahman dengan wali setan. Jadi saya sebut wali setan udah ada dari dulu bahasanya dari ulama. Jadi yang kayak gitu Pak, karomah wali tidak bisa didemonstrasikan. Jangankan karomah wali, mukjizat Nabi. Kapan mukjizat Nabi terjadi? Ketika Allah perintahkan. Tongkat Nabi Musa, kapan berubah jadi ular? Ketika Allah perintahkan. Walki asok, lempar itu Musa tongkatmu. Alki asok, lempar. Musa lempar, berubah jadi ular yang besar. Ular nyata. Yang memakan ular-ular palsu dari tukang sihirnya Firaun. Jadi Musa besok-besok kata sebelumnya nggak bisa. Bani Israel kumpul. Nih lihatnya. Ding. Jadi ular. Nggak ada. Itu fix penyihir. Dukun. Togut. Raja kafir. Teman iblis. Wali setan. Ya. Yang kayak begini yakini Pak. Dia murtad kafir bukan Islam. Mengajarkan kekufuran. Wali nggak bisa demonstrasiin Pak. Yang itu namanya itu Pak, karomah itu bukan dia demonstrasikan. Dan perlu diperhatikan Pak ya. Perlu diperhatikan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab tadi. Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Semakin tinggi wali Pak. Semakin tinggi wali, semakin sedikit karomah yang nampak. Perhatikan Pak ya, saya ulangi. Semakin tinggi kewalian seseorang, semakin sedikit bahkan tidak pernah nampak karomah dia di hadapan manusia. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, perhatikan Pak. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Ini beliau mengatakan Pak. Karomah yang paling dahsyat bagi si wali, dia istiqomah dalam menjalankan agama. Apa artinya dapat karomah selamat dari ini? Boleh bisa begini begitu, tapi dia nggak istiqomah. Besok subuh nggak hadir. Nah, terus dia nggak istiqomah dalam apa artinya itu? Apa artinya? Apa artinya Pak? Besok nyimpang, padahal kemarin kayaknya wali deh, tiba-tiba kok nyimpang ya? Nah, apa artinya begitu Pak? Apa artinya? Apa artinya? Gak ada. Allah pesankan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Dan Syekhul Islam di kitab tersebut Pak menyebutkan ada karomah-karomah dari para wali dari kalangan tabi'in. Ada dari kalangan tabi'in. Semisal Al Hasan Al Basri, rumahnya udah dikepung sama penguasa jahat Hajjaj bin Yusuf. Rumah udah dikepung. Rumah orang dulu kan bukan kayak di Jatimulya sini, kiri kanan ada tetangga. Enggak, rumahnya nih kosong. Depan belakang kosong. Sekiri kanan kosong. Baru di rumah lagi kosong. Rumahnya udah dikepung. Enggak ada bunker-bunkeran Pak. Masuk puluhan tentara Hajjaj ke rumah dia yang sempit. Enggak mendapati. Padahal Hasan Al-Basri lagi doa di situ, ya Allah, selamatkan aku dari Hajjaj. Ini karomah. Besok-besok Hasan Al-Basri nggak bisa gitu lagi tuh. Kemudian ada sahabat Pak, sahabat yang kalau saya sebutin namanya Bapak mungkin nggak kenal. Ya, Safinah namanya. Dia terdampar di Afrika bersama pasukan. Ya, kemudian dia tercecer masuk ke belantara Afrika, ketemu singa. Dia gampang aja, saya sahabat Nabi, anterin saya ke kampung. Dia anterin sama singa. Besok-besok dia nggak bisa gitu Pak, dimakan besok-besok. Cuman di situ aja. Itu sahabat ya Pak. Ada lagi sahabat yang Khalid bin Al-Walid yang ditantang sama Panglima Romawi George.
Kalau kamu beneran, ayo coba nih minum nih, ayo racun, ayo coba. Kalau Islam bener, udahlah, Bismillah aja, nggak mati. Besok-besok kalau minum racun mati Pak, di situ aja. Tapi Pak, sahabat yang paling mulia itu yang Bapak kenal siapa? 10 orang yang dijamin masuk surga, mengkerucut lagi menjadi berapa? 4 khulafa rasyidin. Yang paling utama siapa lagi? 4 khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari 4 ini siapa yang mengkerucut 2 yang terbaik? Abu Bakar, Umar. Coba. Yang paling mulia mungkin Umar. Apa? Dari Abu Umar yang paling nampak karomahnya ya. Tapi coba yang paling mulia siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ada kisah karomahnya? Enggak ada. Kalau Umar ada. Umar lagi khutbah. Lagi khutbah. Kemudian Umar sebelumnya pernah mengutus pasukan perang. Ya, di dataran Eropa Timur sana. Ya. Kemudian Umar ditampakkan oleh Allah bahwa pasukannya pasukan Jariyah kalau maju nanti dikepung musuh. Maka Umar respon lagi khutbah di Madinah. Nggak ada CCTV, Pak. Ya. Sariyah mundur. Oh, denger yang di sono. Hah? Mundur. Suara Umar, mundur. Ternyata benar. Pulang ke Madinah, kami dengar suara Umar. Kata orang Madinah, pantes Umar nyuruh mundur dulu. Kenapa? Nah, itu diantara karomah Umar. Besok-besok Umar gak bisa gitu lagi. Tapi yang paling mulia Abu Bakar, ada nampak karomahnya. Ceritanya ada. Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling Masya Allah. Yang seandainya seluruh umat ini ditimbang iman dan amalnya, mulai dari Abu Bakar, seluruh sahabat, para ulama, semua sampai diri kita, ditimbang lawan satu Abu Bakar, kalah semua sama Abu Bakar. Tapi apa kelihatan itunya Abu Bakar, karomahnya tercatat oleh sejarah. Syekhul Islam di kitab tersebut Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan nggak mencatat dalam sejarah, karena memang nggak ada dalam sejarah kisah-kisah karomah dari Abu Bakar, heroiknya dia dalam perang atau apa, nggak tercatat. Ini menandakan semakin tinggi kewalian seseorang, semakin tipis, bahkan nggak ada karomah yang tampak yang dia sadari, bahkan dia nggak nyadar dia wali, nggak ada yang nyadar Pak. Kalau ada orang nyadar saya wali, itu berarti wali setan Anda, udah fix. Udah selesai Pak, udah selesai gitu aja. Yang namanya waliullah nggak mungkin dia mentazkiyah, merekomendasi diri dia. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian rekomendasikan diri kalian sendiri. Ngaku-ngaku. Ya. Umar bin Khattab yang sedemikian walinya, sebagai statusnya sebagai sahabat, mau meninggal nangis takut karena Allah. Umar mau wafat nangis takut sama Allah. Ingat dosa-dosa. Ini wali, ini level wali Pak. Ingat dosa-dosa. Kalau kita baca kisah itu, ya Umar aja. Umar mau udah dijamin masuk surga. Nah kita. Makanya Pak, wali, ini sahabat udah dijamin Pak. Seluruh sahabat Pak. Ketika mereka masih hidup turun ayat surat At-Taubah Pak. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah nyatakan para sahabat itu, ya, orang muhajirin ansor, Allah nyatakan radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Allah meridhoi mereka. Udah selesai Pak, kita mau lakukan ini, kita kajian ini, kita tadi sholat subuh, kita berbuat baik, kita ini itu semua, apa sih tujuannya? Cari ridho Allah. Kan begitu? Sahabat nih masih hidup udah dapat jaminan Allah meridhoi mereka. Lihat apa yang mereka lakukan, beramal, menghindari keburukan, dan takut mereka. Nggak ada yang ngaku dirinya wali. Maka kalau ada yang mengklaim diri dia wali, udah selesai. Habis tamat riwayat dia. Ya. Apalagi ngaku-ngaku.
Saya baru ketemu Khidir. Lah, Khidir. Nabi Khidir ketemu ente. Rugi Nabi Khidir ketemu ente. Khidir mah ketemu Musa, ketemu ente. Sholat kagak. Khidir itu berjumpai Nabi Musa. Nggak tanggung-tanggung. Ya, saya bertemu Khidir, dia nyamar dari tukang gorengan. Lah, jadi tukang gorengan. Ya, apalagi yang diklaim wali sekarang, Pak. Ya Allah, orang gila, Pak. Orang gila, Pak. Dalam fikih, jadi wali nikah aja itu nggak boleh. Wali nikah itu syaratnya pertama apa? Muslim, balik, akil berakal. Lah dia kagak berakal. Ya, hur orang merdeka, zukur pria nggak boleh wanita. Kemudian adil, dia memiliki agama yang baik, bukan orang fasik. Ini 6 ketentuan dari seorang menjadi wali nikah. Lah dia aja gila, nggak berakal. Gimana mau jadi waliullah? Orang gila di syariat aja itu nggak dihitung, nggak dianggap keberadaan dia seperti nggak ada. Nabi sabdakan, rufi al-qalam an salasatin, pena catatan amalan diangkat dari 3 jenis manusia. Anis sabi hatta yahtalim, wa anin naim hatta yastaiqidha, wa anil majnun hatta ya'qila. Dari orang bocil, anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur ngigo, itu nggak dihukumi. Jadi bapak-bapak kalau lagi ngigo mau kawin lagi, istri jangan marah-marah. Kan ngigo. Aku mau kawin lagi. Oh. Ngigo, ini ngigo bu. Ngigo. Kalau mengigau nggak ada hukum. Kan ada orang ngigo nih, ada orang lagi tidur nih, misalkan ya di asrama santri. Di asrama santri kan sebelahnya temannya tuh. Dia ngigo, berantem sama orang kafir. Temennya sebelahnya ditonjok. Wah. Dosa ente. Oh, secara hukum dia nggak dosa. Tapi kalau merusak hak orang lain baru ganti. Sama kayak anak kecil. Anak kecil nggak dosa. Tapi ketika dia nimpuk rumah orang lain, ada hak orang lain, maka walinya ganti. Ya, wahatta. Kemudian apa? Orang gila hatta yaqila. Dari orang gila sampai dia berakal waras. Ini orang gila dianggap wali. Ada di Kalibata sono. Pasar Minggu. Saya sebut namanya tahu ini. Habib. Nah itu. Orang gila. Dianggap kerjaan tiap hari milok-milok. Dianggap wali, sholat kagak apa. Di Bangkalan juga ada orang gila. Pakai celana pendek, gak pakai baju, ngerokok, jadi wali. Yang ngantri salaman sama dia, orang pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, bahkan ada yang katanya ustadz, kiai, ngantri cium tangan sama dia. Kemana akal kita ini, Pak? Habib Sehan katanya. Iqomah dia main gitar, telanjang kan? Telanjang. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah. Orang-orang ke masjid. Ada yang terlambat datang, masbuk. Beb, iqomah, beb. Iqomah. Kagak sholat. Orang gila. Dianggap wali. Habis saya naruh gitar. Ini dikisahkan, Pak, di buku-buku mereka itu. Yang majalah-majalah apa itu. Ya, supi-supian itu, karomah. Ditarik pala orang tadi. Dimasukin ke keteknya. Ke ketiak. Kata orang tersebut, subhanallah, Ka'bah katanya. Ngelihat ketiaknya apa? Ka'bah. Ya, saya tidak mendustakan pengakuan orang tersebut. Karena bisa jadi dia dusta, bisa jadi dia jujur. Kalau jujur nggak masalah. Siapa yang bisa buat ada Ka'bah di situ siapa? Coba jawab siapa? Hah? Kok Allah? Bukan. Siapa? Setan. Setan yang akan menampakkan ada Ka'bah. Saya kata, wah, semakin benar ini. Benar dia wali ternyata. Dia nggak sholat, ya ini ikhlas dia. Dia nggak mau menampakkan.
Berarti kita yang sholat ke masjid ini riya dong. Ada amal-amal yang memang kita mesti menampakkan. Masa ada orang nggak mau ke masjidnya, Pak? Saya takut riya. Loh, ada muslimah tiba-tiba nggak mau pakai jilbab, keluar keluyuran, auratnya kebuka. Kenapa nggak pakai tutup aurat? Saya nggak mau riya. Loh, nggak mau riya akhirnya malah melakukan keburukan. Ini keliru ini. Ya, ada amal-amal yang memang mesti ditampakkan. Tapi saya rasa cukup ya, sudah. Nah, udah rada siang ya. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya. Maksudnya tadi kan bilang kalau melecehkan diri sendiri atau keluarga kan nggak boleh marah. Bukan melecehkan itu dosa, Ustaz. Gimana kalau kita istilahnya memberi pelajaran orang tersebut biar itu nggak melecehkan orang lain, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, apa orang yang dihukum kisos itu udah diampuni dosanya, Ustaz? Kan udah dikisos. Ya. Pertama ya, Nabi itu dihina berkali-kali. Dan Nabi nggak pernah marah ketika diri beliau dihina. Ya, kita tahulah ya kisah penghinaan terhadap Nabi. Nabi nggak pernah marah ketika diri beliau dihina. Tapi Nabi marah ketika syariat Allah yang sudah dihina. Ya, sudah diolok-olok. Ya udah, biarin aja. Ada orang celah kita, Pak. Ya suka-suka dia aja. Tapi dia dosa, Ustaz. Ya dia dosa, ingetin aja kamu dosa. Kita ingetin gimana misalnya? Iya, ingat. Pelajaran biar itu kapok. Iya nggak apa-apa kita ingatkan demikian. Nah, sekedar mengingatkan. Yang penting jangan kita sampai pada level tadi. Biasanya ingetin sambil marah biasanya. Wah. Nah itu ya. Nah yang kedua, dengan seorang yang melakukan pembunuhan pembunuhan kepada muslim yang lain secara sengaja dikisos, atau orang yang berzina padahal dia sudah menikah dirajam. Ada orang yang mencuri dengan pencurian yang lebih dari 1/4 dinar nilainya dipotong tangan. Ada orang yang mabuk dicambuk 40 kali cambukan dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang lain 80 kali cambukan. Dan berbagai had ya, dari hudud, dari hukuman pidana yang ada dalam Islam. Apakah itu sudah menggugurkan dosa pelakunya? Iya, sudah menggugurkan dosa pelakunya. Itulah kafaratnya. Nah, jadi yang tidak terkena had tersebut, nah itu yang bahaya. Ya, yang bahaya. Dia akan bawa dosanya itu ke akhirat kelak. Nah, ada orang nih dia mau misal ini ada orang yang berzina. Kemudian dia mau diminta dirajam, lapor ke kantor polisi, Pak rajam saya. Ya, mana Pak polisinya? Kata polisinya, saya rajam kamu, besok saya ditangkap gitu kan. Dia mau kemana dia? Ya. Ustaz. Iya. Loh, betul itu. 12 atau 14 tahun lalu, 2009, berarti berapa? 15 tahun lalu. 15 tahun lalu ada orang datang ke saya kayak gitu. Ustaz, saya minta dirajam. Hah? Nah, kan Nabi bilang begini ya, kalau ada orang ngaku berzina, kita bilang mungkin kamu nggak berzina, kamu cuman meraba-raba aja kali, cuman cium. Enggak. Ini udah bukan persaksian lagi, dia ngaku sendiri. Ya, Nabi begitu. Mungkin kamu cuma cium aja. Enggak, saya berzina. Mungkin kamu cuma meraba aja. Enggak, saya zina. Karena kenapa demikian? Karena kalau betul itu demikian, konsekuensinya adalah rajam. Lah iya, dia ngaku ke Nabi, ngaku ke kita. Enak aja kita rajam terus kemudian kitanya bermasalah. Ya, maka dalam menegakkan had demikian adalah pemerintah, bukan kewenangan individu. Ya. Nah, ada orang yang seperti ini, Pak. Dia mau bertobat, ya, terus dia mau dirajam, tapi nggak ada yang bisa menegakkan. Dia takut dosanya dibawa ke akhirat. Dia tahu hadis-hadis kalau di kafarat had ditegakkan dosanya gugur. Dia bingung gimana ini. Ya udah, dia orang bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Ya, dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalau dia punya orang tua, dia berbakti sama orang tua. Udah berkhidmat aja sama orang tuanya. Ya,
Ada dulu orang ngaku kepada Ibnu Abbas pernah membunuh orang lain. Ibnu Abbas bukan ulil amri, nggak bisa nerapin hukum. Orang tersebut menceritakan begini, ya Ibnu Abbas, khatabtu imra'atan wa abad. Saya pernah meminang seorang wanita, saya ditolak. Wa khatabaha ghairi. Ada orang lain yang meminang dia, diterima. Dia nikah, faghirtu, saya cemburu. Saya bunuh dia. Dia ngaku kepada Ibnu Abbas, saya bunuh dia. Ini bukan ngaku berzina, ngaku membunuh. Kemudian kata orang tersebut, fahali bin taubatin, saya masih bisa taubat dah. Ibnu Abbas kan gak bisa menegakkan had, karena Ibnu Abbas bukan pemimpin. Ya, kata Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas tanya apa? Ibumu masih hidup enggak? Ibu ente masih hidup? Dijawab orang tersebut. Udah habis itu dia pulang. Orang-orang nanya, ini yang tadi mengaku membunuh karena cemburu buta, itu dia mengadunya di depan Ibnu Abbas di hadapan orang-orang, murid-muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tadi kasih solusi apa? Berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ketika orang itu pulang, teman-teman Ibnu Abbas tanya, ya Ibnu Abbas, lima sa'al tahu an ummi. Kenapa kamu tanya kepada dia tentang ibunya? Apa urusannya? Kata Ibnu Abbas, li annani la a'lamu amalan yuqarribu ila Allah azza wa jal min birril walidah. Karena aku tidak tahu ada suatu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Kemudian bapak. Ya. Berarti tadi tuh orang yang terkenal harusnya terkena had, apakah dia harusnya dikisos, dihukum mati, atau dia dirajam karena dia berzina. Sementara dia nggak mendapatkan solusi tersebut karena negara dia nggak menerapkan hukum syariat Islam, yang diterapkan hukum syariat Belanda. Ya udah, dia tadi solusinya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berbakti pada orang tuanya. Ya, ini yang pertama. Tentu yang kedua tetap melaksanakan amal-amal kebaikan. Tapi yang pertama tadi, ya dia ke orang tuanya ada. Nah, cukup ya. Nah, itu karena sudah mau jam 6 ini Pak ya. Saya silakan kepada antum Pak untuk menutup kajian kita. Fadhil.